perayaan 20 tahun Chibi Maruko. Nandemo kandemo minna odori wo odotte iru yo. Onabe no naka kara inchiki oji-san toujou. Itsu datte wasurenai Edison wa erai hito. Sonna no joshiki. Tattatararira pikara pikara. Pappapara pikara pikara. Pappapara pikara pikara. O heso ga shirari. Pikara pikara. Pappapara pikara pikara. Odoru popori. Pikara pi. Onaka ga hetta yo. Pikara pikara. Pappapara pikara pikara. Odoru popori. Pikara pi. Onaka ga hetta yo. Menengok Pahide, selamat menyaksikan. Wah, panasnya. Oh, ada Hanawa. Hei, Hanawa. Halo teman-teman. Hari ini kau tidak bersama Pahide? Oh tidak, Pak Hide saat ini sedang tidak enak badan. Bunga ini untuk dia. Aku jadi ingat ketika aku bicara dengannya kemarin di telepon. Katanya Pahide kelelahan karena hawa panas. Aku jadi khawatir. Aku juga merasa khawatir. Aku pulang. Ibu, aku dengar dari Hanawa, Pahide sakit karena hawa panas, Bu. Oh, ya ampun, kasihan. Rencananya aku akan menengoknya setelah makan siang. Semoga saja dia lekas sembuh ya. Maruko, apa benar Pak Hide sakit? Hah? Kakek, Sebenarnya kakek mengaguminya. Walau dia pria yang tua seperti kakek, dia cukup terhormat. Jika terjadi sesuatu pada pria yang terhormat seperti itu, tolong jangan tenang, meninggal. Kek. Pahide baik-baik saja. Dia hanya lelah karena hawa panas. Maruko, bisa tolong berikan teh herbal ini untuk Pak Hide? Baiklah, Dan tolong sampaikan salam dari kakek ya. baik. Akan aku sampaikan. Oh ya, ini tolong berikan surat ini untuknya. Surat? Apa mungkin kakek ingin bertukar surat dengan Pahide? Hamaji, Hei, Sakura, kau mau kemana? aku akan pergi ke kuil untuk bermain. Aku akan bertemu dengan Nagasawa dan Fujiki. Oh begitu, aku akan pergi untuk menengok Pahide. Apa? Pahide? Memang ada apa dengan Pahide? Mungkin dia sakit karena hawa panas. Pahide sudah tidak muda lagi, jadi aku agak cemas. Begitu ya? Aku ikut kalau begitu. Tamae. Hei, Hamaji juga ikut. aku tidak jadi bermain di kuil dan ikut dengan kalian berdua ya. Apa? Apa bisa? Tidak apa-apa. Aku tidak peduli jika harus membatalkan janji demi Pahide. Hamazaki lama sekali ya. Mungkin dia lupa dengan janji kita dan pergi ke tempat lain. Tidak, dia tidak seperti itu. Sudahlah, aku hanya digigit nyamuk kalau menunggu di sini. Aku pulang saja. Iya, terserah jika kau mau pulang. Dah. Nagasawa, kau menyedihkan sekali karena tidak percaya persahabatan. Aku percaya pada Hamazaki. Kelak, Nagasawa juga akan percaya pada persahabatan ini. Oh, Nagasawa. Iya, itu dia. Hamazaki, kenapa kau bersama Sakura dan Honami? Kami akan pergi ke rumah Hanawa. Aku dengar Pahide sakit, jadi aku ingin menjenguknya bersama mereka. Apa? Pahide sakit. Aku jadi ikut cemas. Kita tidak boleh buang waktu dengan bermain di kuil. Boleh aku ikut dengan kalian?
Selamat siang. Selamat siang. Pak Hide, teman-temanku datang untuk menengok Bapak. Permisi. Pak Hide, selamat siang. Bagaimana keadaan Bapak? Kalian semua datang kemari untuk menengokku. Kami semua sayang pada Pak Hide. Pak Hide, terima kasih sudah memperhatikan kami. Ah, Terima kasih karena Bapak baik pada kami. Pak Hide, selama ini aku suka sekali bicara dengan Bapak. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Aku juga sayang pada Pak Hide. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Kami sungguh-sungguh. Ah, Pak Hide, Jangan menangis, Pak Pak. Hide. aku adalah orang yang sangat beruntung. Orang tua lemah seperti aku mendengar kata-kata tulus dari anak-anak baik seperti kalian membuatku sedih. Kami tahu Pak Hide kuat. Benar, Pak Hide bukan orang tua yang lemah. Seperti kata mereka, Pak Hide adalah orang yang terhormat. Tuan muda, Pak Hide sudah bekerja di rumah ini selama 45 tahun. 45 tahun. Benar, Pak Hide mulai bekerja di kediaman Hanawa sejak 45 tahun lalu. Aku senang bisa bekerja di sini. Itu Pak Hide baru lulus kuliah. Saat itu musim semi ketika usianya baru 23 tahun. Hide orang yang andal dan terhormat. Dia mendapatkan kepercayaan penuh dari pimpinan keluarga Hanawa. Aku senang sekali karena kau telah banyak membantu. Dengan senang hati Tuan, aku gembira bisa membantu Tuan. Terima kasih banyak. Pimpinan di keluarga Hanawa saat itu adalah kakeknya Hanawa. Dia adalah pengacara dan pemilik tanah yang baik. Sebagai pemuda yang pintar, Hide menarik perhatian banyak gadis di kota. Seorang gadis cantik bernama Toshiko yang bekerja di kediaman Hanawa adalah salah satunya. Diam-diam dia menyukai Hide. Pak Hide, Toshiko menyukaimu. Hide juga menyukai Toshiko. Toshiko, aku... Perlahan, Hide dan Toshiko menjadi pasangan. Sepertinya romantis. Benar, indah sekali. Tapi masih ada kisah selanjutnya. Apa? Di antara para pekerja di kediaman Hanawa, ada seseorang yang cemburu dengan hubungan mereka. Namanya Koyama Tamezo. Dia adalah pria yang licik yang sangat giat menabung. Diam-diam orang lain memanggilnya Kogane Tamezo atau Irit. Tamezo menyukai Toshiko. Dia juga membenci Hide yang menjadi kesayangan dari tuannya. Pikiran Tamezo selalu diisi dengan Toshiko. Dia selalu memikirkan bagaimana cara merebut Toshiko dari Hide. Vas Tuan pecah. Vasku yang berharga. Siapa yang sudah melakukannya? Hide pelakunya. Aku melihatnya memasuki ruangan ini semalam. Benarkah itu? Apa itu benar? Jangan-jangan. Wah, iya. Hide, maafkan aku, tapi kau harus pergi. Jangan mencari alasan. tidak Tuan, aku tidak. Namun pada saat itu ada seseorang yang muncul untuk menolong Hide. Dialah Oyone yang bertanggung jawab mengurus cucian di kediaman Hanawa. Bukan Pak Hide. Pak Hide sudah membantuku untuk menyetrika semalaman. Oyone, maksudmu itu nenek Oyone dari kotaku ya? Benar sekali. Nenek Oyone juga bekerja di rumahku ketika dia masih muda. Akan kuberitahu, aku melihatnya. Setelah aku ke kamar mandi semalam, aku melihat diam-diam Tamezo keluar dari ruangan. Tamezo, kau sedang sial. Kau tertangkap basah olehku. Sekarang rencanamu mengusir Pak Hide berbalik. Kau harus tahu, jika rencanamu yang licik untuk merebut Toshiko tidak akan berhasil. Benar kan, Toshiko? Tamezo langsung dipecat.
Bukan hanya itu, Tamezo kehilangan semua uang yang ditabungnya untuk membayar vas bunga. Bahkan itu belum cukup. Dia akhirnya membayar sisanya dengan berhutang. Begitulah mahalnya vas yang dipecahkan oleh Tamezo. Aku memang payah. Cerita ini diberi judul Tamezo, Pemecah Vas Bunga, dan diceritakan turun-temurun di kediaman Hanawa. Kalian dengar? Tamezo pemecah vas. Payah sekali, dia pantas menerimanya. Aku merasa lega karena Pak Hide tidak dituduh memecahkan vas. Anak-anak, aku ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikanku. Oh, bukankah itu Shige kecil dari keluarga Fujiki? Nenek Oyone, Sedang apa kau sendirian di sini? aku di sini sedang menunggu temanku. Sudah 2 jam. Mungkin aku sudah dilupakan oleh mereka, Nek. Kau jangan menyerah begitu. Nenek Oyone, Shige kecil, kau harus menghargai persahabatan. Teman adalah orang yang saling bantu di saat kalian membutuhkan. saling membantu di saat saling membutuhkan. Baik Nagasawa maupun Hamazaki tidak pernah membantuku. Berarti kami bukan teman dekat. Aku bingung. Jangan sedih begitu. Ayo semangat, kemarilah. Teman yang kau miliki ketika masih kecil itu berharga. Dengar, aku sudah berteman dengan Pak Hide dari keluarga Hanawa selama 45 tahun. Apa? Kenapa? Kenapa nenek berteman dengan Pak Hide? Banyak hal yang terjadi di masa muda. Kau harus tetap semangat. Fuziki, dia tidak tahu apa-apa tentang persahabatan antara Nenek Oyone dan Pak Hide, dan alasan kenapa Hamaji tidak datang. Berlanjut ke episode berikut. Jadi, kemudian pada akhirnya Pak Hide menikah dengan Toshiko, bukan? Iya, aku menikah dengan Toshiko saat itu. Di musim semi tahun kelima di periode Showa, usia Hide 24 tahun, Toshiko 19 tahun. Toshiko itu pasti cantik ya. Aku ingin melihatnya. Apa Bapak punya fotonya? Tentu saja ada. Foto itu diambil ketika usianya 20. Oh, benar, dia cantik. Kalian tahu, putrinya Pak Hide juga sangat cantik. Ketika Hide berusia 25 tahun, putrinya pun lahir. Karena lahir di musim semi, dia dinamai Haruko. Haruko tumbuh besar dengan sehat. Hide menghabiskan hari yang tenang bersama istri dan putrinya yang cantik. Namun, di tahun ke-16 periode Showa, Perang Pasifik pecah. Perang. Hide menerima penugasan di tahun ke-18 Showa. Hide berusia 37, istrinya 32 tahun. Toshiko, terima kasih sudah menemaniku. Haruko, kau harus menurut pada ibumu ya. Putrinya Haruko berusia 11 tahun. Ayah jangan pergi. Tetaplah di sini, Ayah. Kita lari bersama. Haruko, kau jangan menangis. Jangan, Ayah. Jangan pergi. Cepat kembali. Cepat kembali, Ayah. Ayah harus pulang dengan selamat. Ayah harus pulang. Cepat kembali. Cepatlah datang, Ayah. Cepatlah datang. Hamazaki tidak akan datang. Sebaiknya aku pulang sekarang. Tapi aku sudah sombong pada Nagasawa kalau aku akan menunggu Hamazaki. Apa? Hujan. Aduh. Aduh, dinginnya. Aku kedinginan. Dingin, Ibu. Kompornya tidak bisa dinyalakan. Kita tidak punya apa-apa. Haruko, kemarilah sayang. Ibu, Ayah masih hidup kan, Bu? Ayah selamat kan? Tentu saja. Ayahmu pasti akan selamat. Ayah. Di saat itu,
Hide berada di pulau tempat pertempuran terjadi. Pak Hide, aku dengar pulau besar di Jepang sudah mulai diserang. Kau pasti mencemaskan istri dan juga anakmu. Ya, aku merasa cemas. Semoga mereka selamat ya. Toshiko, Haruko, semoga kalian selamat. Semoga saja perang segera berakhir. Aku ingin kembali. Aku ingin pulang. Aku punya tunangan. Namanya Mitsuko. Hiraoka, umurmu baru 20 tahun. Kau masih sangat muda. Kenapa aku harus berpisah dari seseorang yang kucintai dan berperang di tempat ini? Ya, sangat disayangkan. Perang ini. Jangan bergerak. Diam sampai dia pergi dari sini. Tunggu saja. Aku hanya bisa menunggu. Apa hujan akan berhenti lebih dulu atau Hamazaki yang datang lebih dulu? Aku hanya bisa menunggu. Aku memang tidak beruntung. Aku memang sial. Ya, kita tidak beruntung. Pak Hide, aku akan alihkan perhatiannya. Kau harus lari jika ada kesempatan. Kau jangan gegabah. Jangan menjadi pahlawan. Pak Hide, kau ditunggu oleh istri dan anakmu. Aku tidak punya istri ataupun anak. Lebih baik Pak Hide yang selamat daripada kita berdua mati sia-sia di sini. Baiklah, aku akan pergi. Jangan Hiroka, tunggu dulu. Bukankah sekarang kau punya tunangan? Ibumu juga menunggumu, bukan? Kenapa harus kau yang pergi? Posisi kita berdua sama, bukan? Kau tidak boleh pergi sendirian. Kita akan tiada sesuai dengan usia. Itu adalah urutannya. Hei orang Jepang, jangan bergerak. Ini sudah berakhir. Hiraoka, sampai jumpa lagi di sana. Hiraoka, anehnya aku tidak takut. Benar, aku juga tidak takut. Kalau begitu, Toshiko, Haruko, akan kutunggu. Selamat tinggal! Hah? Apa kau mendengar suara ledakan itu? Apakah ibu hanya salah dengar saja? Aku juga mendengarnya. Dan aku dengar suara seperti suara ayah. Suara ayah? Apa katanya? Haruko, ayo beritahu ibu. Toshiko, Haruko, selamat tinggal. Sudah kuduga. Dia telah tiada. Segalanya, seluruh cintaku telah pergi untuk selamanya. Hide, Hide, Hide. Pak Hide. Pak Hide. Hiraoka. Kau baik-baik saja. Dia menginjak ranjang. Selamat tinggal, Mary. Aku mencintaimu. Kenapa kita berperang di sini? Kenapa perang ini sampai terjadi? Aku sama sekali tidak mengerti, Pak Hide. Aku tidak ingat. Aku bahkan tidak ingat kenapa kita harus berperang. Di tahun ke-20 Showa, perang berakhir. Ibu, aku dengar ayah kembali, Bu. Haruko, tidak baik berbohong seperti itu. Ibu sedang sibuk. Aku dengar Pak Sakai melihat ayah di stasiun. Ayo kita lihat juga, Bu. Ayah pulang. Oh, ayah pulang di saat yang tepat. Kalian berdua ada di pintu masuk. Ayah pulang sekarang. Suamiku. Di hari itu, kehidupan Hide yang bahagia bersama keluarganya dimulai kembali. Syukurlah, akhirnya Pak Hide bisa bersama keluarganya selamanya. Tidak perlu berpisah lagi di sisa hidup. Sakura, mustahil untuk bersama di sepanjang hidupku. Putriku sudah menikah 16 tahun lalu. Dan Toshiko sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Apa? Toshiko sudah meninggal. Kenapa? Sejak semula, dia sudah tidak sehat. Awalnya dia terkena flu dan bertambah parah hingga ke paru-paru. Dan dia pun meninggal dunia saat itu. Sebelum dia meninggal, dia tersenyum lebar dan mengatakan, Aku bahagia. Terima kasih. Dia pergi dengan kata-kata itu. Pak Hide, syukurlah. Toshiko menjalani kehidupan yang bahagia. Tapi sayang sekali, Bapak kehilangan Toshiko. Iya,
Tapi saat itu ada malaikat yang datang dan menolongku. Malaikat? Malaikat itu adalah tuan muda ini. Pak Hide, Aku sudah kehilangan istriku. Aku sudah cukup usia untuk pensiun. Tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupku. Lalu tuan muda memberiku tanggung jawab untuk menjaga putranya yang baru lahir. Sejak saat itulah tuan muda ini menjadi penyemangat dalam hidupku. Pak Hide, Pak Hide, Pak Hide. teman-teman, sebaiknya sekarang kalian pulang. Matahari sudah terbenam. Ya, kami permisi. Ini kakekku menyuruhku memberikan ini pada Pak Hide. Terima kasih ya. Pak Hide. Hujan sudah reda. Aku akan pulang. Siapa aku ini? Apa ada alasan bagiku untuk hidup? Entah bagaimana Hamazaki menghabiskan waktu selama aku sia-sia menunggunya di sini. Dan matahari terbenam. Nagasawa juga pulang sejak tadi. Tapi sekarang dia di mana? Pasti semuanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sebaliknya aku menikmati alam. Cara yang lebih berarti menghabiskan waktu. Ada kelelawar. Jika mereka pergi ke rumah Hanawa, aku pasti iri pada mereka. Tapi itu tidak mungkin. Aku tidak percaya lagi pada persahabatan. Ternyata persahabatan itu sangat berarti ya. Begitulah. Kita mendengar cerita yang indah ya. Benar. Ah, itu Fujiki. Hamazaki, kalian dari mana saja? Bahkan kau Nagasawa, kenapa kau bersama mereka? Kami dari rumahnya Hanawa. Kami menengok Pak Hide karena aku dengar Pak Hide sedang sakit. Aku bertemu dengan Hamaji dan Nagasawa dalam perjalanan ke sana. Kalian ke rumah Hanawa. Astaga. Hei Fujiki, kau tahu persahabatan itu sangat berharga. Kau juga pasti mengerti kan? Tentu saja. Dia menunggu, dia basah kuyup karena hujan. Satu-satunya alasan dia menghadapi semua itu karena persahabatannya dengan Hamaji. Fujiki, kau mau melupakannya? Kau yakin dengan itu? Apa Fujiki menangis? Apa? Mungkin kau hanya salah lihat. Tolong, ada orang yang mengejarku. Tolong, jangan-jangan dia itu orang jahat. Aku takut. Aku harus menyelamatkan diri. Kata ibu, aku bicara dalam mimpi. Aku ingin mengingat mimpiku lagi. Cibi Maruko episode selanjutnya. Malam perayaan, Maruko ingin mengingat mimpinya. Sampai